Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Puji dan syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan hingga dapat hadir di ruangan guru dan kepala sekolah SMP Muhammadiyah Kampung Pisang. Salawat dan salam dapat kita sampaikan kepada Nabi Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakannya dari alam dunia ke alam yang penuh pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat itu. Baik, yang kami hormati Bapak Kepala SMP Muhammadiyah Kampung Pisang, yang kami hormati Bapak Ibu Tuan Guru SMP Muhammadiyah Kampung Pisang, yang kami hormati juga dari kami dari KKM dan dari Universitas Muhammadiyah. Baik, kami perkenalkan diri sedikit, yakni kami Sudarmadi, yakni atas nama CGP, ya, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Selatan. Malam ini kami ingin berbagi pengalaman tentang budaya positif. Ya. Baik. Nah, apa tujuan dari pendidikan? Ini awalnya kita berbicara tentang pendidikan, ya. Menurut KHD ini yakni KHD Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya, ya, kekuatan kodrat anak. Nah, ini adalah tujuan pendidikan yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, ya, sudah lama ini sudah disampaikan tapi banyak, ya, belum diaplikasikan, ya, terutama kepada anak-anak tentang pendidikan kepada anak, ya. Ini tidak kita menuntut kemauan kita, bukan kodratnya. Padahal kodrat dari anak itu, ya, itu kita hanya menuntun, ya, menuntun, bukan meminta pada dia bagaimana yang kita mau, ya. Kita lihat berikutnya, yakni tentang budaya positif. Maksudnya di sini budaya positif apa? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Ya. Nah, budaya positif ini, ya, nilai, ya, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Kadang-kadang kita hanya mementingkan diri kita sendiri, tetapi tidak memperdulikan, ya, kita tidak berpihak kepada murid. Artinya apa? Ya, kita hanya ingin menuntut, tapi bukan menuntut. Nah, ini nilai-nilai positif ini banyak, nanti kita akan kita bahas. Ini sesuai dengan profil belajar Pancasila. Ini ada nanti yang pertama, yakni bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya kan, gotong royong, ya, berpikir kritis, dan seterusnya. Dan kita lihat berikutnya. Ya, konsep utama budaya positif apa-apa aja yang akan kita bahas satu persatu, ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Apa itu paradigma belajar yang dirubah? Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, berpikir dan diciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, ini budaya-budaya positif itu kalau di sekolah kita sudah banyak kita lakukan, misalnya seperti menjaga kebersihan, pagi memberi salam kepada guru, ya. Memberi hormat, ya, kebiasaan, ya, menyapu, banyak membuang sampah ketika ketemu, ya, banyak budaya-budaya positif sudah kita lakukan, ya. Nah, di sini juga kita menyediakan aman, ya. Nah,
aman dari apa? Ya, dari gangguan-gangguan luar ya. Terus nyaman agar siswa mampu berpikir. Ini di dalam kelas juga harus nyaman ya tempat duduknya ya. Dibikin senyaman mungkin, kalau bisa itu ya ada kipas angin, ada AC dan seterusnya biar dia betah di dalamnya. Dan yang kedua, ada budaya positif. Ini paradigma belajar ini adalah disiplin ya, sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, ini kadang-kadang kita sering mengabaikan kontrol guru kepada siswa ya, membiarkan anak begitu saja ya melakukan segala sesuatu yang tidak kita inginkan ya. Nah, kita lihat berikutnya. Yang kedua adalah disiplin positif. Berasal dari bahasa Latin yakni disiplina ya, yang berarti artinya belajar ya. Disiplin itu belajar. Yang kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid ya. Ini menurut si Socrates dan Plato ya. Ini ahli filsafat ya. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang keempat, ya. Namun dalam budaya kita, makna kita disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Kecenderungan umum adalah ya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau kita pencapaiannya suatu tujuan yang mulia. Jadi disiplin sekarang itu sebenarnya disiplin itu arti asalnya yakni ya artinya belajar ya. Tapi sekarang sudah seperti kalau di sini ya maknanya disiplin ini telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, seperti peraturan disiplin ya. Padahal itu sebenarnya disiplin itu sebenarnya awal katanya adalah artinya belajar ya. Oke. Nah, yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Kita ini semua baik anak-anak maupun guru, kita semua memiliki kebutuhan dasar. Nah, di sini tentang kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi setiap kita itu punya kebutuhan, termasuk anak-anak kita juga membutuhkan kebutuhan ya. Nah, kalau di sini kebutuhan dasarnya ada dibagi 4 ya. Yang pertama, sudutnya ada cinta kasih, diterima ya. Nah, kita pasti ingin disayangi, dicintai ya, pasti itu. Tidak ada yang mungkin menolak ya. Yang kedua ada di bawahnya adalah kesenangan ya, kita pasti ingin tenang ya. Yang keempat ada penguasaan ya. Penguasaan ini apa? Kita ingin menjadi menguasai ya. Misalnya seperti di rumah kita menjadi pemimpin ya. Terus ada kebebasan, kita pasti ingin kebebasan, tidak mau dikekang ya, apalagi seperti sekarang anak-anak dikekang misalnya main HP ya salah satunya. Nah, sebenarnya itu ada kalanya bisa dibebaskan, bisa tidak ya. Nah, kalau dibebaskan nanti bisa kebablasan, tapi kalau tidak dibebaskan anak-anak bisa terkekang juga. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, berikutnya ini ada satu kasus. Ini kasus misalnya di sekolah ya. Ibu dia guru matematik sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas 8 yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Lia, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, ini bagaimana nih Bu Muna atau Bu Nanda? Nah, kalau seandainya menghadapi ada seorang anak sudah banyak melapor bahwa si Agus ini sering meminta bekalnya, makanannya, ya. Sudah melapor. Kira-kira apa tindakan Bu Ria? Kalau seandainya Bapak Ibu menjadi Bu Ria, ini apa yang Anda lakukan? Ya, kenapa dia melakukan itu? Ya. Nah, ini mungkin bisa kita lihat berikutnya ya. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Lia sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Jadi ada 4 kebutuhan manusia tadi ya. Kira-kira apa yang dia ingin penuhi dari kebutuhan tadi? Ini ada 5 ya. Nah, yang pertama apa? Mungkin saja Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan
ya bekal makan siang. Nah, kemungkinan ya. Yang kedua, teman Agus jadi perhatikan Agus, ya mencari perhatian. Ya anak-anak biasa bandel itu demikian ya. Dia berbuat itu bukan hanya karena dia bandel, tapi ada hal yang ingin dia penuhi kebutuhannya. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, ingin jadi ini penguasaan ya, power ya. Nah, kalau tadi ini cari perhatian ya. Nah, ini power, ingin berkuasa. Atau yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawa orang tuanya karena selalu bekalnya yang sama, itu aja ya. Nah, ini freedom atau kebebasan. Nah, tiap hari itu aja telur ceplok aja tiap hari, jadi bosan. Akhirnya dia melihat temannya ada yang beda, lalu dia ingin merasakan juga. Yang kelima, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, bahagia. Nah, dia bahagia dengan kawannya yang mungkin menangis, kawannya yang mungkin mohon maaf dengan berkata sama dia yang tidak baik, dia senang ya, ya. Nah, ini adalah kebutuhan manusia, terutama siswa yang sering kita rasakan dalam sehari-hari ya. Nah, ini ada sebuah video, tapi ini agak sedikit panjang videonya ya. Tapi kita lewati aja, nanti kalau ada masih waktu kita putar ya. Nah, kita lihat yang keempat ya. Budaya positif ini semua perilaku memiliki tujuan ya. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini motivasi eksternalnya ya. Ini yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini motivasi eksternal juga. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, ini adalah semua perilaku yang memiliki tujuan. Tujuannya apa? Nah, ini salah satu 3 contohnya. Sudah banyak lagi ya. Nah, ini adalah budaya positif. Nah, kita masuk yang kelima adalah restitusi. Apa itu restitusi? Ya. Nah, ini kita lihat nih. Ya. Posisi kontrol guru ya. Guru itu ada 5 tahapan dari tahapannya kontrol guru ini ya. Kita sebagai apa guru itu ya? Nah, baik sebagai orang tua, guru sama aja. Nah, yang pertama ada guru itu sebagai penghukum. Kalau anak salah, ya langsung dihukum. Ya, itu sebagai penghukum. Hukum itu bisa saja dalam bentuk fisik, bisa dalam bentuk tindakan, bisa juga dalam bentuk verbal ya, dalam kata-kata ya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, ketika anak melakukan salah, ya kita mengatakan sama dia bagaimana dia merasa bersalah ya terhadap apa yang dia lakukan. Yang ketiga, teman. Ya, ketika ada anak yang salah, dia merasa memperbaikinya dengan cara sebagai teman. Ya, nanti ada contohnya. Yang keempat ada pemantau. Ya, yang ketiga adalah manajer. Ya, nah di manajer biasanya ini yang dilakukan. Ya, nanti ada videonya ya. Kita lihat waktunya. Nah, ini salah satu contoh posisi kontrol guru ya. Misalnya ini sebagai merasa bersalah tadi ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya ada anak yang membuat kesalahan, lalu kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi anak itu merasa bersalah ya. Tapi dengan kata-kata yang lembut. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum. Kamu juga lagi ya, misalnya begitu. Yang ketiga, ini sebagai teman, bagaimana kata? Ayolah, lakukan demi ibu dan bapak. Ayo nak, demi bapak, ya dengan demi ibu, cobalah lakukan. Gitu kan? Akhirnya anak seperti teman ya. Yang keempat, apa yang kamu mau mendapatkan speaker bintang hari ini? Ini pemantau. Mengiming-imingkan ada ada hadiah ya. Nah, terus ada yang keempat, ada yang kelima, ada bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer nih. Ya. Ketika ada yang salah, lalu kita panggil, kira-kira bagaimana kamu menyelesaikannya? Oh, saya begini Bu, saya begini Pak. Ini posisinya manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini penghukum nih. Walaupun dalam bentuk verbal, bukan dalam bentuk fisik ya. Baik.
Berikutnya, ini contoh kasus. Nah, ini ya. Ini contoh kasus. Ini mungkin ada terjadi di sekolah kita. Sering, Bapak Ibu ya. Nah, contoh kasus. Pada hari Senin, Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematik. Saat itu Ibu Wati menggantikan Pak Harun. Ibu Wati baru 1 tahun menjadi guru di SMP. Ya. Beberapa murid perempuan, Bibi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Wati. Nah, Ibu Wati ini pengganti Bapak Harun yang tidak datang ya. Lalu Bu Wati mencoba menyapa Bibi dan Natalia dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Kata Ibu Bibi tadi, kata Ibu Wati, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Bibi dan Natalia malah jadi tertawa. Ibu santai aja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, sedikit kami tanyakan, ini Ibu Wati ini tadi kalau sebagai guru dan sebagai kontrol tadi ini sebagai apa dia? Penghukum, teman, pemantau, manajer atau apa dia? Teman. Ya, teman ya kan? Ya, ini sebagai teman. Dia minta tolong ya. Kita sering terjadi sama kita ya. Nah, tapi kadang-kadang kita kalau menggantikan guru itu kebanyakan kita menghukum ya. Menghukum. Coba kalau keluar Bapak kasih ganjaran ya kan. Kalau Ibu Wati ini kan enggak ya. Jadi sebagai teman, ayolah. Nanti kalau kalian tidak diam nanti Ibu dimarahi oleh kepala sekolah ya. Berikutnya ya ini ada 5 posisi kontrol guru. Mungkin bisa kita lihat ini satu buah video ya. Ini bisa kita apa ya? Kita cek banyak. Kita lihat ini salah satu posisi kontrol institusi kepemimpinan belajar ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Mari kita lihat video ini penerapannya. Adalah 1. Posisi menghukum. 2. Posisi membuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Mau nomor apa? Apa? Apa coba? Oh, Fitri yang jalan. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi menghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat,
dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi membuat dia bersalah ya. Ada lagi. Pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, itu adalah posisi sebagai membuat merasa bersalah ya. Nah, Kata-kata yang digunakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. ini posisi keempat tadi yang sudah kita bahas sedikit ya. Naren! Pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis Bu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, itu guru sebagai posisi teman ya. Akrab cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Baterai lah habis. Nah, ini posisi guru sebagai pemantau ya. Kita lihat bagaimana. Naren! Pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ini adalah posisi mantau ya. Murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir ini posisi manajer ya. Naren! Pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, itu adalah posisi manajer ya. Oke, kita lanjutkan terus ya. Nah, dari yang tadi kita melihat bahwasanya ada kelebihan dan ada kekurangan di setiap posisi kontrol kita ya, kita sebagai guru ya. Tadi yang menarik tadi sebagai teman ya. Kalau teman itu kalau terus-menerus begitu kita lakukan, dia akan tergantung dengan kita. Itu salah satu kelemahannya. Bahkan dia kalau nggak ada kita, dia merasa tidak enak pergi sekolah, dan apabila kita tidak ada, dia mungkin akan berbuat kesalahan karena dia hanya berteman dengan kita. Itu juga sedikit ada kekurangannya ya. Baik, berikutnya yang keenam ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini ya adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa ya menurut dosen. Ya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam, ya, ini prinsip. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, keyakinan kelas ini sebenarnya kita sudah laksanakan di sekolah ataupun mungkin dimanapun kita sekolah itu sudah kita laksanakan keyakinan kelas. Tapi kita sedikit bukan keyakinan kelas yang kita bikin bahasanya, tapi dibikin peraturan kelas. Ya, kalau peraturan kelas itu lebih cenderung itu dari kita, dari guru, ya yang membuat. Misalnya seperti kita, kalau tidak hadir ke sekolah tanpa keterangan dendanya ini, nah, mungkin itu. Tetapi kalau keyakinan kelas itu keluarnya peraturan itu dari siswa itu sendiri. Nah, ini biasanya di awal tahun atau di awal semester setiap kelas itu membuat keyakinan kelas. Ya, apa keyakinan kelasnya? Misalnya yang lebih simpelnya apa? Ya, saling menghormati, ya, saling menghormati, menjaga kebersihan. Dan itu bukan dari guru, tetapi dari siswa. Ya,
apa yang dia ingin buat keyakinan kelasnya. Ketika dia melanggar, dia sendiri ya tahu apa konsekuensinya yang akan dilakukan. Baik, berikutnya ini salah satu contoh dari keyakinan kelas ya. Nah, ini peraturan, sedangkan ini adalah keyakinan ya. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu sebuah peraturan. Kalau keyakinan kelas ini tanggung jawab ya. Nah, lebih simpel bahasanya. Jadi kita harus menjelaskan juga tanggung jawab itu apa ya. Nah, ini kalau biasanya wali kelas nih ya, atau guru mapel juga bisa ya. Terus kita lihat peraturan, dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, menghormati orang lain dan diri sendiri. Kelas atau ganti semester ya, nah, ditinjau lagi ya keyakinan kelasnya. Baik. Berikutnya, nah ini kita masuk ke 7 segitiga restitusi. Terakhir mungkin ya. Yang ketujuh, apa itu segitiga restitusi? Ini proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini melalui restitusi guru ya dapat. Ini guru bagaimana? Yang pertama, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang terakhir, memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi kita tawarkan. Ini ada videonya, kita lihat bagaimana segitiga restitusi ya. Nah, apa-apa tahapan segitiga restitusi ini? Dia ada 3 ya. Yang pertama, menstabilkan ya. Nah, ini menstabilkan ketika seorang anak berbuat salah, jangan kita langsung kita bikin hukumannya ini. Kita stabilkan dulu. Misalnya ada anak yang berkelahi ya. Nah, kita stabilkan dulu, kita dinginkan ya. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Di sini salah satu contohnya ya. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Ini salah satu contoh kata-katanya ya. Kita dinginkan, kita tenangkan dulu ya. Nah, ini masih banyak lagi. Dan seterusnya tahapan segitiga restitusi ini. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setelah kita dinginkan tadi ya, kita stabilkan, nanti baru kita tanya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Nah, misalnya ada ya berkelahi atau apa, nah, kita tanya kenapa demikian ya. Mungkin ini sudah kita terapkan. Dan yang ketiga, tahapan segitiga restitusi ini adalah menanyakan keyakinan, apa perjanjian atau peraturan di sekolah. Ya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Ya, kita tanyakan kalau di keluarga begini boleh nggak? Ya. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Ya. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, maksudnya apa yang pas tentang perjanjian tentang kesalahannya. Yang keempat, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini salah satu bagian kata-katanya. Baik, berikutnya, nah ini ada sebuah video sebelum ini habis, kita lihat video yang terakhir tentang penerapan segitiga restitusi. Mungkin kemarin Bapak Ibu pernah melihat saya membuat video ya. Nah, ini yang saya bikin. Nah, ini kita lihat bagaimana tentang segitiga restitusi ketika ada masalah ya. Nah, walaupun demikian, tapi kadang-kadang kita sudah kita lakukan, tapi enggak juga berhasil ya. Nah, coba kita lihat ini videonya bagaimana ya. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Boston berlandaskan pada teori kontrol Indonesia. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan guru dan guru
Berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini ada contoh ya siswa ya. Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain cuma fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik ke TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya ngatain TK lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu. Kan? Iya lah, saya diam saja pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting ya. Walaupun kamu tidak lebih gagal lagi. Hanya Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang memperhatikan kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak. Enggak lah pak. Sampai pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu. Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menentukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah. Kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil keputusan sedikit, apa saja. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang yang benar. Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan akan bisa. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik, itu sedikit tadi ya penayangannya ya, tahapannya bagaimana. Tapi kalau anak-anak kita begitu, kira-kira bisa nggak kita laksanakan Bu Reta? Rasanya agak sulit ya kan. Tapi tadi kita lihat di awal dia masuk pintu dia gebrak ya kan. Tapi ketika kita lihat siswa kita begitu, mungkin kita langsung naik terus kita ya. Ngapain kamu marah-marah? Padahal tadi dia awalnya kan dadanya tinggi dia ngomong dengan gurunya ya. Tapi terakhir setelah ditanyakan ada yang namanya tadi segitiga restitusi, ada penstabilan, stabilkan dulu, dinginkan ya. Terus ada validasi masalah dan terakhir menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusinya diterapkan, lalu dia bisa berjanji untuk memperbaiki dan seterusnya dia bisa kembali kepada kelompoknya dengan nyaman. Nah, berikutnya ini ya, ini posisi kontrol guru yang tadi ya, dan kita lihat ini sudah dilaksanakan. Ada satu lagi sedikit lagi ini 5 posisi kontrol ini bagaimana videonya ya, satu lagi ya. Sangat bahagia Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan
maaf Bu, yang ya. Oke, baik Bapak Ibu, itulah beberapa sedikit ya tentang pengembangan budaya positif ya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya tampilkan tadi bisa mendapat sedikit pencerahan atau sedikit tindakan-tindakan yang kita lakukan di sekolah tadi ya. Ada gambaran apakah itu benar atau tidak ya. Nah, ini adalah budaya positifnya. Ini banyak lagi sebenarnya, tapi kita tidak cukup waktu, terutama tentang budaya positif ini ya. Ini khusus tentang ada sedikit tentang segitiga restitusi ya. Nah, mungkin adik-adik mungkin yang juga bisa ada sedikit yang bisa diambil ya, sehingga ini bisa kita terapkan dalam sehari-hari. Terutama segitiga restitusi ini bukan hanya untuk murid, mungkin di rumah ada adik-adiknya ya kan. Nah, jangan begitu berbuat salah langsung kita marah. Ya, begitu misalnya memecahkan satu piring langsung dibedah-bedah. Nah, ya kan kita bisa menanyakan dulu ada apa, kenapa, kita tenangkan dulu, kita kasih air, baru kita tanyakan kenapa bisa jatuh. Nah, setelah itu baru kita kasih tahapan berikutnya ya. Nah, kira-kira ini bagaimana nih kalau udah pecah? Kita kasih tanggung jawabnya, bersihkan, ya kan? Sampai nanti berjanji nggak untuk lebih hati-hati. Ini kan semuanya bukan hanya untuk siswa saja, bahkan untuk kita diri sendiri ya, bisa di mana saja kita terapkan. Jadi penerapan yang namanya segitiga restitusi. Jadi kita tidak boleh mengambil terus langsung menghati atau mengambil tindakan terus dengan tindakan yang tidak baik terus ya. Tapi ada tahapannya, sedikit demi sedikit langsung kita kita laksanakan ya. Nah, ini terutama untuk siswa ya. Baik, cuma itu yang bisa saya beritahukan atau sedikit berbagi pengalaman. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ya, sedikit ya sebelum kita tutup. Ada Bapak Ibu? Ada ya. Kalau ada boleh ya. Kalau tidak ada ya, karena waktu pun ya, sudah hampir zuhur ya. Baik, kita akhiri ya pertemuan kita hari ini tentang berbagi pengalaman ya tentang budaya positif. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya Bapak Ibu hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Astagfirullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir sama, hanya seperti peraturan kelas ya. Nah, tetapi bedanya kalau peraturan kelas biasanya kalimatnya negatif, sedangkan keyakinan kelas ini ya bentuk kalimatnya dalam bentuk positif ya. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas nantinya kalian akan dapat suruh menulis di sini ya, satu orang satu ya, untuk membuat keyakinan kelas yang akan kita buat. Nah, salah satu contohnya misalnya ya, keyakinan kelas kita apa nanti yang ingin dibuat ya untuk kelas kita. Misalnya seperti kalau kalimat negatifnya tidak dilarang membuang sampah. Apa yang positifnya? Jaga kebersihan. Ya, bagus. Ya, ini jagalah kebersihan ya. Nah, misalnya lagi contohnya tidak boleh mencontoh. Apa kalimat positifnya? Jujur. Nah, jujur. Nah, begitu ya. Nanti setiap kalian tulis satu kalimat positif ya. Bukan hanya itu, semuanya ya. Nah, nanti satu
per orang. Nanti akan Bapak seleksi ditempelkan di sini. Nanti akan kita seleksi sama-sama. Kalau sama nanti akan kita pindahkan. Nah, kita ambil yang berbeda ya. Bisa mengerti? Nah, oke, mudah-mudahan nanti ya keyakinan kelas ini akan menjadi pedoman sebagai ya keyakinan kelas kalian dan bisa dilaksanakan bukan hanya karena takut itu, tetapi benar-benar yakin bahwasanya keyakinan kelas itu memang baik untuk kalian sendiri. Bisa mengerti? Bisa. Baik, ini akan Bapak bagikan ya kertasnya, nanti kalian tempelkan ke depan ya. Baik. Depan. Yang sudah dapat boleh untuk mengingat apa keyakinan kelas kira-kira yang ingin kalian usulkan masing-masing ya. Nah, bagi sama kawannya. Ya, satu aja ya. Nah, silakan. Bagi yang sudah, boleh ditempel ke sini. Jangan sama-sama ya. Coba pikirkan yang lainnya apa keyakinan kelas kita yang bisa kita buat. Ya, yang lainnya, yang kalimatnya positif ya. Jangan kalimatnya yang negatif. Nah, jangan ada kata-kata dilarang. Jangan ada kata-kata jangan. Nah ya, tapi yang positif seperti contoh tadi ya. Boleh yang contoh tadi, boleh beberapa orang, lalu yang lainnya pula. Ya. Dan yang sudah boleh tempelkan di situ. Ya. Silakan tadi. Ya. Ya, silakan. Bagi yang sudah, mudah, sudah siap? Belum? Saya silakan ditulis terus.
ya. Yang pertama di sini ada rapi, ya rapi. Ada tepat waktu, ada menghormati, ada bersih, ada tertib, ada ramah, sopan, ada tegur sapa, ada disiplin, ada jagalah kebersihan, ada rajin. Nah, jagalah kebersihan juga, hormati dulu, saling menghargai, ya. Nah, ini apa nih? Jaga kebersihan, saling menghargai banyak ya. Saling menghargai, saling menghormati, saling menghormati. Saling menghargai, menghormati kira-kira sama enggak? Hah? Sama enggak? Sama ya. Jadi kita ambil yang pertama, saling menghormati ya. Nah, menghargai, menghormati. Ya, kita ambil satu dulu nih. Ya, saling menghormati. Terus ini saling menghormati, saling menghargai sama. Yang kedua ada tertib. Nah, boleh ya. Nah, tertib. Ya. Ini ada rapi ya. Nah, rapi boleh. Ya. Ini menghormati. Nah, sama ya. Terus ada tepat waktu. Nah, ini ya, boleh tepat waktu ya. Nah, kalau bersih belum lagi ya. Bersih. Oke, bersih. Ya. Terus saling menghargai sudah tadi ya. Nah, oke. Lanjutnya adalah saling menghormati juga. Ya. Nah, jagalah kebersihan. Ya, ini agak jaga sedikit ya. Nah, terus saling menghargai sama juga ya. Hormati guru. Nah, boleh kita ambil ya? Boleh ya. Oke, kita ambil sini. Terus ada ramah. Kira-kira boleh nih ramah? Kita ambil? Boleh ya? Oke, kita ambil ramah ya. Nah, ramah. Terus sopan. Sini sudah ada sopan. Bersih, saling menghormati ya. Saling menghormati juga sama ya. Sopan ya. Nah, boleh kita ambil juga boleh ya. Nah, terus ada tegur sapa. Nah, tegur sapa kira-kira mana nih? Termasuk ramah ya. Oke, termasuk ramah. Berikutnya ada, nah ini bagus nih, disiplin. Ya, disiplin ya. Terus jagalah kebersihan. Nah, ada tadi ya, bersih. Jagalah kebersihan. Nah, sudah ya. Dan seterusnya adalah rajin. Kira-kira ada rajin sini? Saling menghormati, tertib, bersih, disiplin. Ya, rajin. Nah, rajin termasuk mana tuh? Termasuk disiplin, ya kan? Nah, dari sini kita udah dapat beberapa keyakinan kelas kita, ya. Yang pertama bisa kita ambil di sini adalah saling menghormati. Silakan duduk kembali. Nah, kalian sudah membuat keyakinan kelas. Nah, ini harus sudah disepakati dan ini harus dilaksanakan. Nah, untuk berikutnya, ya, sebagai tanda kalian untuk melaksanakannya, sebagai untuk kalian agar keyakinan ini benar-benar kalian laksanakan, kalian juga harus berjanji, yakni dengan ya ditandatangani perjanjian ini keyakinan kelas ini, ya. Nah,
nanti akan sampai ke sini datang ke semua Bapak satu-satu untuk menandatangan. Oke? Oke, baik. Oke, silakan datang ke sini dan tanda tangan ya. Ya, secara betul ya. Amelia, Abel, terus Amira, maju terus. Tanda tangan. Terus ini. Ya, lanjut terus. Anissa. Latihan. Terus Jursia, Maredi, Ilhan, lalu Adit. Langsung ke Indonesia. Ada Rima. Terus berikutnya ada rekannya Olivia Melisa. Terus yang satu lama. Belakang terus. Dari Bu sama ya terus Rana Alifa Ika Rosa terus semuanya. Ya, ada ini. Ya, Said. Ya, terus Ria ya. Ya, lihat namanya. Ya, baik. Berapa? Terus, ya. Semuanya sudah ditandatangani ya. Nah, berarti kalian sudah sepakat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat ya. Sepakat? Sepakat. Baik, kalau begitu ya, Bapak akhiri tentang keyakinan kelas ini ya. Nanti semoga dapat dilaksanakan ya sesuai dengan keyakinan kelas kita ya. Baik, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila